Jadi barang siapa yang tidak mampu sholat fardu berdiri, maka hendaknya sholat dengan duduk dengan cara yang dikehendaki. Usopeman andil kiami saking ngadeg fil faridoti ing dalam sholat fardu lima syakotin krono tompo melarat talhaku kang ketemu opo masyakohu ing man fi kiami ing dalam ngadeg man sholamu ko sholat sopeman jalisan halilunggu ala ayyi hayatin ing atase endi-endine tingkah atau keadaan sa'akar sopeman walakin iftirasuhu tapine utawi lungguh iftirasiman fi maudi ikiyami ing dalam panggonan ngadeke man iku afdalul utama minta rabbuhi tinimbang saking lungguh silone man fil azhari miturut kaul azhar. Barang siapa yang tidak mampu berdiri di dalam sholat fardu karena ada masyakkot kalau berdiri, maka sholatlah dengan duduk dengan cara duduk semaunya yang dikehendaki. Duduk apa saja boleh. Jadi barang siapa yang tidak mampu sholat fardu berdiri, maka hendaknya sholat dengan duduk dengan cara yang dikehendaki. Akan tetapi duduk iftiros itu lebih utama dibanding dengan duduk yang lain. Jadi sholatnya duduk iftiros. Duduk iftiros itu duduk apa? Duduknya seperti duduknya orang yang sedang sholat ketika tahiyat awal. Duduk itu. Jadi orang yang nggak mampu berdiri sholat fardu itu termasuk rukun itu berdiri. Jadi berdiri itu rukun di dalam sholat fardu. Jangan salah paham. Jadi berdiri itu tidak semuanya harus berdiri sholat itu. Ya, hanya di dalam sholat fardu, ya, fardu kifayah atau fardu ain, ya. Makanya kalau sholat fardu tidak berdiri padahal mampu berdiri, maka dia meninggalkan rukun, nggak sah sholatnya. Boleh tidak berdiri kalau memang tidak mampu. Tidak mampunya itu sebatas mana, ya. Ini ada yang mengatakan, ya, ai bihaisu tudhibu khusyu'ahu au kama luhu au kama lahu, ya. Jadi yang dimaksud masyakkot yang sangat masyakkot kalau berdiri sekiranya bisa menghilangkan kekhusyuan begitu. Sik talah sik nggih, sik tal. Kita itu pernah khusyuk dah. Ya. Ya. Jadi kalau memang berdiri itu apa ya, timbul masalah, artinya agak sulit, sukar. Karena apa? Kalau berdiri ini hilang khusyuk saya karena apa ya? Ya. Nah, makanya itu boleh sholat dengan duduk, ya. Ya. Duduknya ya duduk dengan cara apa saja. Monggo. Malah di sini diatur, ya. Mana tadi? Kalau sudah misalnya lali sholat, nah kalian itu nggak wajib. Apa? Apanya? Sakit saraf itu lupa segalanya, itu tidak wajib. Enggak, kalau sudah lupa ya enggak.
Jadi kaifiatus sholati idza ajaza anil qiyam, caranya sholat kalau tidak mampu berdiri, ya apa? Yusolli iman munhaniyan, ya. Gak mampu ngadeg jejeg, isone mungkruk, ya mungkruk iku wis, ya. Oh gak iso lek ngadeg, rada mungkruk ngene jane gegere bengkong jan, ya. Ya sik kowe ngadege iku ya, ngadege iku. Sementing ngadeg sikile, itu lho ya. Yo ngadege rada ngene, ya sing ngene iki, jane gegere wis bungkuk, ya. Nah gitu. Terus kalau yang kedua, faida ajaza sholla ala rukbatayhi. Kalau memang nggak mampu berdiri ngene, mbek mungkruk ngene nggak mampu, ya sendeku, dengkulnya yang dipakai. Lo gitu. Ngono sih nggak mampu ae, baru dengan duduk. Tahapannya seperti itu. Kalau sih mampu sendeku gini, sendeku aja. Ya begini, ini ke lantai lututnya, ke lantai lututnya. Kalau sudah tidak mampu, ya langsung duduk. Kalau duduk tidak mampu, maka sholatnya tidur miring kanan, miring kiri boleh. Tapi yang lebih utama miring kanan, miring ke sana. Seperti orang yang meninggal itu, diiringkan ke duduk ya sebisanya orang yang duduk, ya. Duduk dengan silo monggo, dongkrong ya monggo, ya. Tapi yang lebih afdol itu duduk seperti hanya duduknya orang yang tahiyat awal, namanya duduk iftirosh. Kalau kita sholat dengan duduknya yang lebih utama itu duduk seperti kita ketika tahiyat awal, begitu. Walaupun duduk bersila nggak apa-apa, mendongkrong sisi ya nggak apa-apa, tapi yang kurang adab, ya, kurang sopan santun, ya, itu. Ya di sini ala ayyi hayatin sya'a, ya. Jadi menurut duduk yang dikehendaki. Duduknya apa yang bisa? Bukan yang bisa, yang dikehendaki, ya. Ya. Makanya duduknya sholat itu tidak bisa paksa. Sampean udunen, ya, udunen ki bokong, ya. Kan sulit duduknya itu, ya. Gak usah dipaksa didudukkan udunnya itu jebrot nanti, ya. Yes, duduk sak isone mau miring ya nggak apa-apa miring, nggak apa-apa, ya. Jangan dipaksa duduk koyok duduk ngono iku koyok wajib. Enggak, duduknya sholat nggak seperti itu. Jangan dipaksa duduknya, ya, begitu. Ono udun kok nggih burine dengkul, burine dengkul bikin sini, ya. Ya kerepotan nyampean, ya. Loh, ya apa? Ya sujudnya saya iso, tapi lek tepak nekuk ate ngene ya. Yes, longgone drojor, siji di drojorno kabeh ya gak apa-apa, ya. Lho gitu. Jangan terpengaruh dengan sholat yang biasanya itu, ya. Lho gitu loh, ya. Terus longgone kudu ngene, sampean tekuk yang bledos udune sampean, ya. Loh, ya iya. Loh ya. Sampean udunan ndek bokong sing keri, ya. Tahiyat akhir ya nggak harus diselobokkan kakinya itu. Lek sampean selobokkan ya longgo sing kene bledos, ya. Dilunggui, ya. Wis sak karepe longgo sak karepe, penting ya ojo menikrang lah. Lek menikrang ya gak apa-apa ya, tapi ya kurang bagus, ya. Ya sebisa mungkin yang sekiranya sopan, begitu loh. Ya. Jadi walakin iftirasuhu afdalu min tarabbuihi fil adhar. Menurut qaul adhar, duduk iftiras itu lebih utama dibanding dengan duduk bersila dan dengan duduk-duduk yang lain, ya. Fa'in ajaza mongko lamun ini dalam sholat fardu. Sekali lagi, berdiri itu harus artinya rukun di dalam sholat fardu. Kalau dalam sholat selain fardu,
tidak menjadi rukun. Artinya apa? Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tarawih dan seterusnya yang hukumnya sunnah, walaupun sampean mampu berdiri, boleh sholat dengan duduk. Loh gitu loh, boleh dengan duduk ya. Kesel tarawih duduk boleh, tapi kalau mampu berdiri kok sholatnya dengan duduk, sholat sunnah, maka pahalanya separuhnya sholat orang yang berdiri. Loh gitu loh. Walaupun mampu duduk, sholat dengan tidur miring boleh. Sampean sholat sunat, ngadeg kuat, lungguh iso. Tapi kok turu miring? Iya nggak apa-apa, boleh. Sholat sunnah loh ya, sholat sunnah. Tapi pahalanya separuhnya duduk. Kalau mampu. Loh, kalau tidak mampu, ya nggak utuh ganjarannya. Kalau nggak mampu, wongnya nggak mampu. Ya. Kalau mampu, seperti itu. Tapi kalau tidur miring mampu, nggak boleh sholat dengan terlentang. Kalau terlentang itu remek wisan ya, nggak boleh ya. Nggak boleh wis ya. Jadi sholat sunnah seperti itu. Kalau sholat fardu, baru boleh duduk kalau tidak mampu berdiri. Baru boleh tidur kalau tidak mampu duduk. Baru boleh terlentang kalau tidak mampu tidur miring. Loh gitu seterusnya ada tahapannya. Ini sholat fardu. Sholat sunat boleh, sampean tarawih ya. Tidur miring boleh, sak musola sak masjid tidur miring semua boleh ya. Ya jadi praktekno viral kok ya. Tarawih aneh gitu ya. Loh iya, semuanya miring gini ya. Loh. Loh iya, sama. Imamnya nggak apa-apa. Ya nggak, tapi nggak cukup imamnya. Imaman kan miring nggak iso ya. Loh sekali-sekali ya jangan dicoba ya. Jangan dicoba ya. Ya kalau ingin viral ya. Iya. Sholat tarawih aneh gitu ya. Judulnya sholat tarawih aneh. Tapi nggak aneh memang boleh ya. Sholat sunnah tapi, sholat sunnah loh ya. Jangan salah paham. Sholat ya yang diharuskan berdiri itu hanya sholat fardu. Kalau sholat sunat tidak harus berdiri. Makanya mampu berdiri sholat sunat kok dengan duduk boleh. Mampu duduk kok tidur miring boleh. Sudah sebatas itu. Mampu tidur miring nggak boleh sholat meluma. Gitu lah ya. Gitu. Lek sholat fardu harus berdiri karena berdiri itu rukun dalam sholat fardu. Mampu berdiri nggak boleh, nggak sah malah, nggak sah sholat dengan duduk. Mampu dengan duduk nggak sah sholat dengan tidur miring. Mampu tidur miring nggak sah sholat dengan terlentang rumah itu urut-urutannya. Kalau sholat sunat sih tadi itu batasnya sampai tidur miring bolehnya. Kalau sudah tidur miring mampu, sudah itu tidur miring. Nggak boleh tidur miring mampu, ambil lele ya gini ya, sudah itu ya. Wa manutai sapa wong iku ajaza. Ora mampu sapa man anil julusi saking lungguh. Sholat mongko sholat sepoman muttajian hale turu miring. Jadi barang siapa yang tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan tidur miring. Miring kanan, miring kiri sama bolehnya. Tapi yang afdol tidur miring ke kanan seperti halnya tidurnya mayit. Mayat ketika ditidurkan itu bukan melumah, bukan mengkurep, tapi tidur miring menghadap ke kiblat. Ya. Gitu. Wa manutes sapa fa in ajaza mongko lamun ora mampu sapa wandel itijai saking turu miring sholat mongko sholat sapa wong mustalqiyan hale mluma ala dhuhri ing atase gegere wong warijlau utawi sikil lorone wong iku lil kiblati maring ngadep mari kiblat. Kalau memang tidak mampu sholat dengan tidur miring, artinya tidak mampu seperti tadi itu, menemukan kesulitan-kesulitan yang sangat sulit yang bisa menghilangkan kekhusyuan, maka tidur dengan terlentang, kedua kakinya menghadap ke kiblat,
kepalanya ada di timur. Kalau di sini di timur. Jadi yang menghadap kiblat itu kedua tapak kaki dan wajah. Jadi menghadap ke sana, kepalanya di timur, kakinya di sana. Tapak kakinya menghadap ke kiblat. Terus wajahnya menghadap kiblat. Bagaimana caranya? Diberi bantal yang agak tinggi sedikit, jadi begini. Tuh. Ya. Waman utai sapa ning fa in ajaza mongko lamun apa sapa wong anzalika saking mengkono-mengkono. Tadi ngadeg ilakhirihi kulli sekabane dzalik au ma mongko awe isara sapa wong bitorfatin kelawan ketipan utawa telapuan wana walania atau wong bikol biing dalam atine wong. Jadi kalau memang tahapan yang terakhir tadi itu tidur melumah sudah tidak mampu lagi, mengalami kesulitan, maka cukup isyarat dengan ini kelopak mata ini, kedip-kedip ini, Allahnya keangkat dan seterusnya. Begini ya, nggak bisa sudah ya. Ya ini yang gerak-gerak sudah. Ya sampean bayangno sendiri apa gerak-gerak ini. Takbirnya Allah, merem, takbir sama Allah dan seterusnya. Ya. Kalau sudah gitu, ya sudah dibacakan Yasin itu sudah. Ya. Lu kan iya itu sudah. Kan sudah gini tok. Nah gini. Udah nggak ada gerakan. Ya. Ya. Jadi ini artinya niat sholat terus takbirnya ini ya. Ya wudunya tetap wudu. Loh, siapa yang wudu? Ya yang hidup ya itu wudunya tetap hidup. Selama dia boleh memakai air harus memakai air begitu. Loh ya wudu biasa iya. Ya seperti wudu biasa itu. Ya. Kalau sudah tidak boleh, ya sudah. Seperti kebakaran, dibakar itu ya, kan nggak boleh. Ya apa? Ya tetap sholat. Nggak apa-apa, walaupun nggak seperti wudu, pakai wudu nggak apa-apa. Kalau seperti itu, ya.